Bos melihat? Saya lihat ya masyarakat Indonesia cukup antusias ya ingin menyaksikan presiden barunya yang kedepannya pasti menjanjikan. Memang kalau kita lihat dari sosok Prabowo kita nggak ragu, dia pejuang, dia seorang pemikir dan dia seorang penyayang. Ini dia lebih sayang kepada rakyatnya ya ketimbang ke kerabatnya. Pasti dia akan tunjukkan, dia akan buktikan bahwa kesenjangan ekonomi segera diatasi dan janji kampanyenya pun akan dipenuhi. Ya, saya pikir itu karena mungkin mereka terharu dengan sembako dari Jokowi dulu ya. Tapi kan nggak menjanjikan apa-apa, nggak kita lihat kok, cuman infrastruktur memang di mana-mana baik ya, diperbaikin. Tapi dengan presiden kita yang sekarang ini pasti jauh akan lebih hebat dan akan lebih membawa harapan ya. Pasti membawa harapan. Dari mimik, dari pidato tadi menyebut perwakilan dari negara-negara yang datang pasti sekali dan apal betul satu persatu berapa puluh tadi perwakilan dari negara luar. Begitu ingat dan begitu kuat ingatan beliau. Jadi kita yakin kalau beliau ini memang nggak main-main. Jiwanya itu nyawanya itu akan untuk rakyat. Bagaimana kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh rakyatnya ini akan segera dibenahi dan dia tidak hanya berjanji, kita lihat nanti dan yakin betul saya 1000% yakin apa yang akan diperbuat Prabowo untuk rakyat. Ya saya pikir nanti kan juga dengan kabinet barunya mereka akan rembukan lagi ya mana yang memang menjadi proyek prioritas ya, proyek unggulan, mungkin itu yang diutamakan. Tapi yang paling penting adalah Prabowo ya untuk ketahanan pangan dulu yang utamanya. Dia akan ke dalam ya untuk bagaimana rakyat ini bisa hidup normal ya, bisa keluar dari kemelut kesedihan. Jadi kita nggak melihat yang lalu ya, tapi yang kita lihat ke depan, biarlah Pak Prabowo semua yang membenahi ini ya, sehingga rakyat itu hidupnya benar-benar bisa makmur ya, merasakan keadilan karena dia janji beliau ke dunia Antartika, koruptor pun kalau lari ke sana akan dikejar. Jadi nggak main-main dalam penegakan hukum nanti. Memang kita rindu penegakan hukum. Kalau hukum udah dijadikan panglima, saya pikir semuanya akan juga berakibat ya, akan menjadikan itu satu negara yang memang berlandaskan hukum, yang akhirnya memang kalau kita bilang investasi ya, kepastian hukum ya, dan mereka pun juga takut akan melanggar hukum. Kan sekarang ini kan kita lihat jual beli pasal ya, mafia peradilan segala macam. Saya pikir dengan Pak Prabowo ini pelan pasti akan dibenahi penegakan hukum. Baru nanti akibat penegakan hukum itu ada dampaknya ke ekonomi baik, investasi bagus, semua bagus. Kekayaan Indonesia akan dikelola sebaik-baik mungkin demi kemakmuran rakyat. Itu janji beliau. Bos, Pak Prabowo, saya pikir nggak ada masalah. Dia mau nambah berapa banyak pun sesuai dengan kebutuhan kok. Kita negara kepulauan, negara besar, dan rakyatnya memang sangat majemuk ya. Jadi saya pikir kalau Pak Prabowo masih melihat perlu ditambah menteri, saya pikir sepanjang Pak Prabowo melihat itu kepentingan untuk rakyatnya, saya pikir nggak ada masalah. Pak Prabowo akan selektif ya
dia akan orang perorangan, dia tahu persis ini didudukan di sini untuk apa, bagaimana dan seperti apa. Jadi dia tidak sembarangan menaruh orang yang akhirnya nanti justru menggerogoti ke dalam. Dia tidak mau kabinetnya ini nanti dirongrong dari dalam. Dia ingin memang benar-benar, kita tahu kan Pak Prabowo orang tegas, seorang jenderal Kopassus lagi ya, dan memang pengalaman juga cukup Nah, ini akan menjadi nanti macan Asia ini dan benar-benar ditakutin. Kan kita lihat sekarang Asia Pasifik ya, Natuna ya, dunia secara global, Rusia sampai hari ini masih juga dengan Ukraina, Israel, dengan Hizbullah, dengan Hamas. Artinya akan ada ketegangan-ketegangan yang memang secara regional bisa mempengaruhi Indonesia. Tapi dengan kehadiran Pak Prabowo, inilah yang paling tepat. Dan dari dulu pun memang kita harapkan beliau harus hadir di 2024 sampai 2029 memimpin negara ini, supaya negara ini memang benar-benar ditakuti, disegani, dan rakyat menjadi makmur. Itu kan rakyat tersendiri. Ada pesan buat Jadi rakyat kita percayakan kepada beliau, kan kita sudah memberikan suara kita untuk memilih beliau. Kita doakan, kita percayakan, biarlah beliau yang memikirkan kita. Dia bekerja untuk rakyat, kabinetnya pun akan bekerja untuk rakyat. Udah disampaikan jelas, bukan rakyat memikirkan pimpinannya, bukan rakyat memikirkan presidennya, presiden yang mikir rakyat ya, sampai ke bawahnya. Rakyat harus dimakmurkan dan harus disejahterakan. Saya Muarakarta tadi hadir juga dalam acara pelantikan ya, sekalipun tidak duduk di lobi istana tetapi di panggung saya hadir. Saya melihat begitu seriusnya, begitu bangganya rakyat kita melihat kehadiran Prabowo di dalam memimpin Republik ini. Terima kasih. Nah, untuk pelantikan menteri malam ini kalau nggak salah akan dibacakan ya. Kalau jadi malam ini akan dibacakan, besok baru pelantikannya. Nah, atau memang besok sekaligus dibacakan, diumumkan dan dilantik. Kita lihat. Jadi menteri yang duduk dalam kabinetnya Prabowo adalah orang-orang pilihan ya. Artinya orang perorangan, orang per orang. Pak Prabowo tahu bagaimana karakter, bagaimana pola pikirnya, bagaimana dia akan bekerja membantu Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo tidak salah milih, karena itu adalah orang-orang pilihannya dan sudah melalui satu seleksi. Dan mereka akan digembleng nanti di Magelang untuk memang masalah kedisiplinan, masalah kewibawaan, dan masalah etos kerja. Ini pasti beban menteri akan lebih berat di dalam membantu Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ingin negara ini menjadi negara yang besar, negara yang tidak ketergantungan oleh negara luar, dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Inilah yang paling tepat, yang tadi saya bilang adalah Pak Prabowo yang paling tepat di dalam memimpin 2024 sampai 2029 nanti. Rakyat tidak salah pilih, sangat tepat sekali, maka bisa 58%. Dan tadi kita lihat bagaimana pidato beliau tidak diragukan dan janji beliau pasti akan dipenuhi.